Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali Ainus Sore hari ini dengan informasi kampanye pemilihan Presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berobat. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia. Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam kunjungannya Ganjar juga berbincang dengan warga guna mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga Merauke. Warga meminta kepada Ganjar untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Papua. Biasa keren, kenapa? Keren, duduk. Ya. Kakak siapa namanya? Yunus. Apa yang mau disampaikan? Oh, ini kata kakak Yunus. Kalau bapak dapat, bapak kembali ke sini. Kira-kira kalau daerah ini harus dibangun, menurut kakak Yunus, apa yang menjadi prioritas pertama? Jalankah? Kesehatankah? Pendidikankah? Jalan! Kenapa jalannya? Kenapa jalan? Belum bagus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertama di Merauke, Papua Selatan. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye di Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Merauke, Papua Selatan dan juga Dilami Aulia yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saya ingin ke Jen terlebih dahulu yang ada di Merauke. Jen, bagaimana jalannya kampanye Ganjar Pranowo sepanjang hari ini dan bagaimana respon dari masyarakat Merauke? Ya, Syafa dan juga pemirsa. Kalau di Jakarta saat ini masih pukul 5 sore, nah di Merauke ini sudah pukul 7 malam. Dan di mana ini artinya tadi serangkaian kampanye yang dilakukan oleh Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua ini sudah selesai dilakukan. Dan memang sejak pagi tadi antusias para warga yang ada di sini di Merauke, Papua khususnya ini sangat
antusias untuk menyambut Capres Ganjar Pranowo itu sendiri, dan juga dari mereka sendiri menyampaikan berbagai macam aspirasinya, dan Ganjar Pranowo juga kemudian menyampaikan komitmen-komitmennya, visi misinya ke depan nanti jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024. Kemudian tadi pagi sempat bersapa juga, berdialog, berdiskusi dengan warga di Merauke, khususnya tepatnya di distrik Semangga. Kemudian setelah itu Ganjar Pranowo bergerak ke lokasi selanjutnya untuk bertemu dengan para relawan dan juga kemudian berdiskusi, menerima aspirasi-aspirasi dari warga, kemudian berpindah tempat lagi untuk bertemu dengan uskup di Keuskupan Agung di Merauke, yang merupakan juga tokoh agama atau pemuka agama yang ada di Merauke, Papua ini. Dan kemudian tadi setelah dari Keuskupan Agung, Capres Ganjar Pranowo bergerak lagi untuk bertemu dengan para anak muda atau Gen Z yang ada di Merauke, yang kemudian juga melakukan dialog dan juga berdiskusi untuk memberikan saran-saran dan juga inovasi kepada anak muda yang ada di sini untuk bagaimana masa depan mereka nantinya begitu. Dan saat ini kampanye sudah berakhir hari ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi dengan agenda terbaru juga tentunya, dan akan kami pantau terus kegiatan Capres Ganjar Pranowo di Merauke, Papua. Saya kembalikan ke Anda di studio, Syafa. Baik, selanjutnya kita ke Dilami Aulia di Bogor, Jawa Barat. Dilami, bagaimana jalannya kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di sana? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Hari pertama kampanye nasional pemilu 2024, ini memang calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di berbagai titik lokasi, baik di kota Jakarta maupun di kota Bogor. Nah, untuk saat ini saya sudah berada di kota Bogor bersama dengan rombongan dari Anies Baswedan. Tadi Pak Anies begitu kiranya tiba di kota Bogor pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemudian langsung menuju ke Gor Laka Tangkas di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat untuk menyapa dan juga meminta doa kepada seluruh masyarakat Bogor yang di sana, di mana tadi Anies Baswedan disambut hangat dan juga antusias oleh masyarakat. Kemudian setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Jembatan Merah, walaupun tadi sempat diguyur hujan deras di kota Bogor ini, namun nampaknya relawan dan masyarakat ini masih antusias untuk meminta foto, kemudian bersorak terkait dengan Anies Baswedan ini untuk mendukung di kontestasi Pilpres 2024. Dan untuk saat ini posisinya saya akan mengikuti Anies Baswedan untuk naik KRL menuju ke Jakarta karena masih ada agenda di Jakarta, yakni seminar untuk acara di kawasan Jakarta Selatan. Begitu, Syafa. Baik, terima kasih Dilami Aulia dari Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Jen Cahyani dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat Pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara.
Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Ke sana bilang gini, besok bilang gitu, ke sini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik. Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Kita kan rakyat Indonesia, ya biarin aja, dia juga rakyat Indonesia. Polisi juga rakyat Indonesia. Yang namanya tentara rakyat Indonesia. Nah, tulis tuh wartawan banyak-banyak dah. Terus aparat juga orang Indonesia. Orang mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar tuh, saya kayaknya kan kok Bu Mega nggak kelihatan, ya kemana dia, gitu kan? Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak Iku tuh, nih saya lihat tuh, siapa namanya? Aiman. Iya, makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang
sebelah sana melulu. Kan ya nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, tim